Hai sahabat obatin, pemupukan menurut pengertiannya adalah proses pemberian pupuk yang dimaksudkan untuk menyediakan hara atau makanan bagi tanaman. Hara atau makanan bagi tanaman terbagi menjadi dua, dan salah satunya adalah hara makro atau hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Pada hara makro ini ya sahabat obatin semuanya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya nitrogen, fosfor, dan kalium, atau disingkat apa? Atau disingkat dengan NPK. Maka di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda secara komplit dan menyeluruh ya sahabat obatin semuanya mengenai salah satu unsur hara makro yakni nitrogen yang dibagi menjadi 3 pembahasan. Pada awal pembahasan video ini saya akan kenalkan kepada Anda unsur nitrogen beserta bagaimana itu dibuat. Pada bagian selanjutnya sahabat obatin semuanya, saya akan bahas cara mengukur nitrogen sahabat obatin semuanya. Dan pada bagian akhir saya bakal kasih tahu Anda beberapa pupuk nitrogen yang beredar di pasar beserta kandungannya. Jadi tonton sampai habis ya sahabat obatin semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita intro dulu ya. Boom! Saya lihat sahabat obatin di sini masih banyak yang sudah subscribe, ternyata belum mengklik tombol loncengnya. Ayo klik dulu tombol loncengnya supaya ketika ada video baru sahabat obatin langsung dapat notifikasinya. Saya doakan juga yang sudah subscribe dan klik tombol loncengnya rezekinya tambah banyak lagi. Amin sahabat obatin semuanya. Nitrogen adalah salah satu dari banyak unsur yang ada dan berada pada nomor urut 7 ya sahabat obatin semuanya dari semuanya unsur itu. Jika sebuah unsur berada pada urutan tertentu ya sahabat obatin semuanya, artinya urutan itulah yang menunjukkan masa atomnya. Nitrogen sahabat obatin semuanya merupakan unsur yang mudah banget terlarut ya sahabat obatin semuanya dan mudah sekali menguap. Menguap maksudnya hilang karena adanya proses pemanasan. Oke, sekarang saya akan bahas fungsi nitrogen sahabat obatin semuanya. Fungsi nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Karena nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nukleat, sahabat obatin semuanya, yang berperan penting bagi tanaman itu sendiri. Pengaruh pemberian nitrogen, sahabat obatin semuanya, terlihat langsung sahabat obatin semuanya melalui perubahan morfologis secara visual. Peran utama nitrogen sahabat obatin semuanya bagi tanaman terutama padi ya sahabat obatin semuanya adalah untuk merangsang pertumbuhan pada fase vegetatif baik pada batang dan daunnya sahabat obatin semuanya, meningkatkan jumlah anakan dan jumlah bulir perumpun. Dan sekarang saya akan bahas tentang dampak kekurangan nitrogen sahabat obatin semuanya. Kekurangan nitrogen dapat menyebabkan pertama ya sahabat obatin semuanya, daun berwarna hijau kekuning-kuningan. Kedua, pertumbuhan menjadi kerdil dan kurus. Dan yang ketiga, membuat pembentukan buah menjadi tidak sempurna. Sedangkan kalau kita kelebihan nitrogen sahabat obatin semuanya, menurut beberapa penelitian ternyata sangat berbahaya. Apa bahayanya? Yaitu sahabat obatin semuanya, jika tanaman kelebihan unsur nitrogen menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah dan cenderung lebih banyak berair. Yang kedua, produksi biji-bijiannya justru berkurang sahabat obatin semuanya. Dan ketiga, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian. Serta keempat ini yang paling parah sahabat obatin semuanya, membuat pH tanah menurun drastis yang artinya membuat tanah sahabat obatin semuanya menjadi asam hingga pada akhirnya membuat beberapa unsur hara lainnya tidak bisa terserap optimal. Nah, makanya sahabat obatin semuanya di sini penting untuk kita menjaga keseimbangan sahabat obatin semuanya.
Kemudian menurut penelitian Gorbani yang dia lakukan pada tahun 2008 ya, tanaman yang tumbuh dengan ketersediaan unsur nitrogen yang tinggi akan rentan terhadap hama dan penyakit. Pemberian nutrisi nitrogen berlebihan, sahabat obatin semuanya, pada tanaman berpengaruh secara tidak langsung terhadap serangan hama. Karena seperti yang saya bilang, nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nukleat, sahabat obatin semuanya. Ketika kedua hal ini tersedia dalam jumlah banyak pada tanaman, maka hama seperti serangga itu akan terangsang untuk mendekat, sahabat obatin semuanya, menyerang hingga merusak tanaman kita. Karena tanaman kita sendirilah sebetulnya sumber santapan yang lezat bagi mereka, sahabat obatin semuanya. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan terjadinya peningkatan pertumbuhan serangga, kelangsungan hidup, laju reproduksi, dan kepadatan populasi, dan tingkat kerusakan hama tanaman. Sebagai tanggapan atas peningkatan pemberian nitrogen, beberapa penelitian ya sahabat obatin semuanya mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kelebihan kita nih melakukan pemberian nitrogen terhadap banyaknya hama seperti wereng coklat, wereng hijau, penggerek batang padi, tungau, dan sebagainya, sahabat obatin semuanya. Dan sahabat, Anda juga harus tahu penambahan nitrogen berlebih juga dapat meningkatkan kemungkinan serangan penyakit. Pada tahun 2012 ada namanya Astiani dan kawan-kawannya melakukan penelitian terhadap kelebihan nitrogen yang ternyata menyebabkan tanaman padi itu lebih rentan terhadap serangan penyakit, terutama jamur. Jadi dari yang sudah saya kemukakan ya sahabat obatin semuanya, nah sahabat obatin harus lebih jeli lagi dalam melakukan pemberian nitrogen terutama pada tanaman. Nah baik sahabat obatin semuanya, jangan tutup dulu ya videonya sebelum tonton sampai habis karena ini bagian sangat penting juga. Selanjutnya saya akan memberikan pengetahuan tentang cara mengukur tingkat nitrogen ya sahabat obatin semuanya. Tidak bisa dipungkiri jika nitrogen merupakan unsur hara makro yang kebutuhannya sangat penting selama pengaplikasiannya sesuai, sahabat obatin semuanya. Maka cara mengukur kesesuaian nitrogen tersebut adalah dengan sebuah alat yang disebut dengan PUTS. PUTS merupakan singkatan dari perangkat uji tanah sawah. Merupakan alat untuk mengukur bagaimana ketersediaan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ya sahabat obatin semuanya pada tanah. Jika petani ingin menggunakan alat ini, biasanya tersedia di Balai Penyuluh Pertanian atau BPP di kecamatan setempat, atau bisa juga ke Dinas Pertanian setempat ya sahabat obatin semuanya. Kemudian ada salah satu alat lagi yang biasanya dipakai untuk mengukur kadar nitrogen sahabat obatin semuanya, yaitu alat sederhana yang disebut dengan bagan warna daun atau BWD. Seperti ini alatnya. Boom. Bagan warna daun sahabat obatin semuanya adalah alat yang sangat sederhana. Ukurnya kecil dan ringkas. Bisa dibawa kemana-mana juga. Bagan warna daun ya sahabat obatin semuanya memiliki beberapa patokan warna, di mana nantinya daun tanaman kita itu dicocokkan. Di mana kira-kira tingkat kehijauan yang sama dengan bagan warna daun. Pertanyaannya, apakah semakin hijau semakin baik? Jawabannya kembali lagi pada pembahasan sebelumnya ya sahabat obatin semuanya, yaitu berbahaya. Artinya kalau kami kira-kira lebih merekomendasikan bagan warna daun yang terbaik pada ukuran yang nomor 3 ya sahabat obatin semuanya. Kemudian ini bagian yang sangat penting ya sahabat obatin semuanya. Saya ingin bagikan beberapa produk kimia nitrogen yang beredar di pasaran ya sahabat obatin semuanya, baik yang sifatnya tunggal maupun majemuk. Pertama ya sahabat obatin semuanya adalah urea. Kandungan nitrogen dari urea tidak perlu diragukan lagi, yaitu sebesar 46%.
Pupuk yang satu ini, sahabat obatin semua, sudah sangat populer di kalangan petani. Nah, kemudian yang kedua adalah ZA, memiliki kandungan nitrogen sebesar 21% dan sulfur atau belerang sebesar 24%. Sekedar saran ya sahabat obatin semuanya, jika menggunakan ZA, saya tidak merekomendasikan ini jika memang pH-nya rendah sahabat obatin semuanya atau asam. Karena bisa bikin keasamannya bisa tambah parah ya sahabat obatin semuanya. Oke, hati-hati dalam penggunaan ZA. Kemudian yang ketiga adalah kalsium nitrat atau orang biasanya bilang kalnit. Kalnit ini mengandung nitrogen 15% dan kalsium oksida 26%. Biasanya pupuk ini diaplikasikan dengan penyemprotan atau pengocoran karena biasanya pupuk ini terdapat dalam air ya sahabat obatin semuanya. Kebanyakan kalnit ini biasanya diaplikasikan pada tanaman hortikultura karena kalnit ya sahabat obatin semuanya akan meningkatkan sistem imun tanaman dan dapat meningkatkan kualitas panen tanaman hortikultura Anda sahabat obatin semuanya. Kemudian yang keempat adalah kalsium amonium nitrat, mengandung yaitu 27% nitrogen dan 12% kalsium oksida. Pupuk jenis ini, sahabat obatin semuanya, diaplikasikan ke berbagai jenis tanah, baik tanah asam juga tanah basah, karena memang sifatnya adalah netral. Dan kemudian yang kelima adalah potasium nitrat atau biasanya kita kenal dengan namanya KNO3. Pupuk ini mengandung nitrogen sebanyak 13-15% dan memiliki kandungan kalium juga. Pada intinya sahabat obatin semuanya yaitu pemupukan harus seimbang dan jangan terlalu berlebih-lebihan. Oke, saya undur diri ya sahabat obatin semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi Anda semuanya. Ingat subscribe ya sahabat obatin semuanya dan bagikan jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.